Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sulistiawati, guru ekonomi di SMA Plus Insan HK Kabupaten Sukabumi. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 mata pelajaran ekonomi di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan hasil video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang ini ya, mentang-mentang jam pelajaran terakhir nih. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfian paling semangat ya. Semangat Bu, selalu semangat Bu. Apa kabar kalian? Sehat? Udah makan siang? Alhamdulillah Bu. Sudah makan Sudah ya? Alhamdulillah. Tapi udah makan siang nggak boleh ngantuk ya? Nggak boleh ngantuk. Iya Bu, udah makan seblak Bu. Oh, jajan sebelah kade. Yang lada teuing ya. Siap Bu. Nah, sebelum belajar Bu. Semangat, harus semangat ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta bantuannya pada Yudhistira ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Coba kita cek satu-satu ya. Alpian, ada Alpian? Hadir Bu. Alpian ada? Hadir. Lalu Ane? Hadir Bu. Anissa? Hadir Bu. Dian? Hadir Bu. Ida? Hadir Bu. Komala? Hadir Bu. Oh, hadir. Nggak boleh ngelamun ya, Komala lagi di absen. Nanti Ya, Bu. lewat ibu ya. Mega? Hadir Bu. Putri? Hadir Bu. Rati? Hadir Bu. Selalu hadir. Alhamdulillah. Yudhistira? Hadir selalu. Mantap, gagah ya, hadir selalu. Hadir Yang selalu. terakhir Yuni? Hadir Bu. Paling terakhir. Alhamdulillah, kelas ini selalu hadir ya, kehadirannya selalu full terus, alhamdulillah. Iya Bu. Masih semangat? Masih Bu. Semangat ya, mau pelajaran terakhir. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Biar lebih semangat. Ini sudah semangat ya, tapi harus lebih semangat lagi. Semangat Bu. Iya. Nah, di sini Ibu nanti menyebutkan batu dan bata. Ya. Ketika Ibu menyebutkan batu bata, berarti kalian juga harus mengikuti apa yang Ibu katakan. Paham? Paham Bu. Paham ya. Baik, coba dites dulu ya. Batu batu bata bata. Batu batu bata bata. Batu bata batu bata. Batu batu bata. Bata bata batu batu. Bata bata. Batunya berapa? Banyak. Batunya ada berapa? Nah, yang Ibu itu berarti
masih semangat ya, masih konsentrasi. Yang jawab hitungannya itu belum konsentrasi ya. Jadi harus mengikuti apa yang Ibu katakan. Kan tadi instruksinya mengikuti apa yang Ibu katakan. Iya, Bu. Bukan ngitung, nah. Nah, semangat ya. Ibu akan memberikan PowerPoint ya, tampilan. Silahkan dilihat. Sebentar. Sebentar ya anak-anak. Pak Arika. Nah, sudah muncul, Bu. Udah ada? Ada, Bu. Sudah terlihat? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, masih ingat tidak untuk pembelajaran minggu kemarin itu kita mempelajari apa sih? Strategi pembangunan ekonomi, Bu. Ah, ayo, siapa yang ingat? Kebijakan, tentang kebijakan? Kebijakan pembangunan. Iya, kebijakan pembangunan ekonomi. Betul, Mega. Coba, selain kebijakan pembangunan ekonomi, kita pelajari apa lagi? Strategi pembangunan ekonomi, Bu. Strategi pembangunan ekonomi. Ya. Lalu di sini untuk kebijakan pembangunan ekonomi itu ada apa saja sih? Masih ingat tidak? Ada kebijakan ekonomi mikro, ada juga kebijakan ekonomi makro, Bu. Kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau nggak salah berarti betul ya. Nah, itu, Bu. Kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi meso, dan ekonomi makro. Betul sekali. Lalu sekarang strategi pembangunan ekonomi yang bisa digunakan di negara kita itu ada apa saja? Coba siapa yang tahu? Aku tahu, Bu. Strategi pertumbuhan, strategi pembangunan dengan pemerataan, strategi ketergantungan, strategi berwawasan ruang, serta penerapan strategi kebutuhan pokok. Iya, betul. Serta penerapan strategi kebutuhan pokok itu adalah strategi-strategi yang bisa digunakan di negara kita ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang konsep ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita itu akan menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, lalu kalian itu harus menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya,
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian itu dapat mengidentifikasi konsep dan menganalisis masalah ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dalam pembangunan ekonomi juga. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kenapa, jangan di Indonesia, di lingkungan kita saja, kenapa masih banyak orang yang menganggur? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Karena susah cari kerjaan, Bu. Susah. Lapangan kerjanya sedikit, Ibu. Iya, betul. Skillnya nggak sesuai, Bu. Persaingan, Bu, persaingan. Iya, betul. Skillnya tidak sesuai, berarti sumber daya manusianya ya, Yudis ya. Lalu Ya. persaingan, banyaknya persaingan. Sekarang kalau misalkan orang ataupun masyarakat yang lulusan kuliah pun ya, itu masih ada saja yang menganggur karena kan persaingan di luar itu sangat kuat ya, sangat ketat sekali. Kurang orang dalam, Bu. Iya benar, harus ada orang dalam ya. Harus pakai Betul, uang Bu. ya. Betul. Nah. Ya. Nah, ini Ibu ada video ya, kalian silahkan simak. Kedengeran nggak suaranya? Nggak ada suaranya, Ibu. Suaranya? Sejak Kamis pagi hari. Ada suaranya tidak? Di halaman depan pabrik metal Indonesia yang memproduksi Sudah. sabun di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga terus berdesakan untuk menyerahkan surat lamaran kerja hingga akhirnya semakin tak terkendali. Informasi adanya penerimaan pekerja menyebar di media sosial. Di dalam surat itu tertera akan menerima pekerja dampak COVID-19 sebanyak 124 pekerja bagi yang memiliki keahlian dan 50 pekerja bagi yang belum memiliki pengalaman. Namun banyak yang mencari kerja membuat ribuan orang mengadu keberuntungan dengan melamar ke pabrik ini. Semakin tidak terkendali situasinya, pihak kepolisian sektor Jatiluhur Purwakarta akhirnya membubarkan paksa proses penerimaan tenaga kerja ini karena khawatir memicu penularan COVID-19. Gimana? Ada untuk apa kali? Kejahit kan? Oh gitu. Ya. Tadi ganti berapa lama? Sejam lebih. Terus sempat masukin lamarnya atau enggak? Pak, kenapa tuh? Sudah putar balik. Masukin lamarnya? Kenapa terus? Ya. Cuma misalkan dari dalam nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Itu nyampe ribuan deh ya. Nah, ada yang tahu? Coba setelah menyimak video tadi, apa sih yang ada di video itu? Pelamar kerja mungkin, Bu. Iya, melamar kerja ya, berdesakan. Lalu ada lagi? Terlalu banyak pelamarnya, Bu. Iya, Dibanding dengan terlalu banyak pelamar dibanding kesempatan kerjanya. Lalu ada lagi? persaingannya ketat. Iya, persaingannya ketat ya. Tadi itu kan ada lowongan kerja nih di Purwakarta ya. Nah, di sini banyak sekali pelamarnya ya, dibanding kesempatan kerjanya. Nah, di sini berarti akan menjadi masalah sekali ketika misalkan kesempatan kerja itu lebih sedikit daripada pelamarnya, ya. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang konsep dan menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Coba kalian kan di sini semuanya membawa handphone ya? Bawa, Bu. Ada, Bu. Kalian silahkan baca-baca ya, baca-baca di handphone itu tentang konsep ketenaga kerjaan. Kan konsep ketenaga kerjaan itu banyak ya. Ada tenaga kerja, ada angkatan kerja, lalu ada kesempatan kerja, ada jenisnya, dan ada masalahnya juga ya. Masalah, lalu bagaimana sih cara meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, kelompok 1 itu sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi minggu kemarin ya.
pertemuan kemarin sudah Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 itu ada Yudis, ada Anissa, ada Mega. Kelompok 2 itu ada Alfian, ada Rati, Putri, dan Komala. Lalu kelompok 3 itu ada Dian, Ida, Ane, dan Yuni. Ya. Nah, Ya, Bu. silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Nah, berarti kalian sebelum mengerjakannya itu kalian harus membaca dulu, harus ada kegiatan literasi dulu tentang konsep ketenaga kerjaan ya, kan nanti ada jenis-jenisnya, ada masalah-masalahnya, biar kalian lebih paham lagi ya. Nah, silahkan LKPD-nya Ibu bagikan dulu. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit saja untuk berdiskusi ya. Nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Silahkan, 5 menit cukup ya. 5 menit cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Silahkan dimulai dari sekarang. Ada yang sudah? Belum, Bu. Sedikit lagi. Belum, Bu. Ya, sok diselesaikan. Tiga menit lagi ya waktunya ya. Sudah ada yang siap untuk presentasi? Siap, Bu. Siap ya, kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Yudis, Anissa, Mega. Silakan presentasikan dulu Siap, Bu. untuk kelompok 1. Ya, Ya, silakan. Bu, itu apa Ya. hubungan antara tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Nah, hubungannya kalau angkatan kerja adalah tenaga kerja yang memiliki pekerjaan atau tenaga kerja yang bukan pengangguran. Semakin besar tenaga kerja di suatu negara, maka semakin besar kesempatan kerja yang dibutuhkan. Bila kesempatan kerja yang ada cukup, maka jumlah pengangguran akan menurun, jumlah angkatan kerja akan meningkat. Bila kesempatan kerja yang ada tidak cukup, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan jumlah angkatan kerja akan menurun.
Itu Bu hasil diskusinya. Nah, iya, bagus. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Nah, betul ya. Jadi untuk angkatan kerja, ya, lalu tenaga kerja dan kesempatan kerja itu memiliki hubungan ya, sangat memiliki hubungan. Jadi saling keterkaitan. Nah, itu dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya dulu tidak untuk kepada kelompok 1? Ada Bu, Ya, silahkan. mau bertanya, kalau untuk pelajar ibu rumah tangga, apakah termasuk ke dalam angkatan kerja? Untuk pelajar dan ibu rumah tangga, apakah termasuk ke dalam angkatan kerja? Oh iya. Silahkan, perwakilan dari kelompok 1 bisa didiskusikan. Untuk pelajar dan ibu rumah tangga itu apakah masuk ke angkatan kerja atau tidak? Kelompok 1. Iya, Ya. iya. Menurut kami, untuk pelajar dan ibu rumah tangga itu bukan termasuk angkatan kerja. Iya, bukan termasuk angkatan kerja ya, walaupun si pelajar dan ibu rumah tangga itu sudah berusia 15 tahun ke atas ya, walaupun usianya sudah bisa bekerja, tetapi mereka itu tidak termasuk ke dalam angkatan kerja ya. Nah, selanjutnya kelompok 2, sudah kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Sebut aja Bu namanya siapa? Alfian ya. Alfian? Alfian? Alfian, jangan tidur. Tadi udah Iya bawa Bu, saya bantu jawab Bu. Oh iya, Mangga. Komala, silahkan. Iya. Kan di situ kan mengapa masih banyak orang yang mencari kerja ya Bu. Terus kan kita disuruh ngamatin lingkungan. Apakah masih Iya. banyak yang belum mendapatkan pekerjaan tapi sudah memasuki usia kerja gitu kan? Ada Bu, Iya, banyak betul. di lingkungan saya. Bapak-bapak pada diem aja Bu di rumah, nggak kerja. Oh, terus kenapa? Nggak kerjanya kenapa itu kira-kira? Alasannya? Dia tuh nggak kerja karena kalah Bu kalau bersaing sama yang lain. Kan dia nggak punya skillnya ya Bu. Maksudnya kan kalau Iya. ngelamar ke pekerjaan harus butuh ijazah, sedangkan atau standar S1. Sedangkan banyak yang di sini tuh masih lulusan SMA Bu gitu. Oh gitu, iya. Iya. Karena kebanyakan di kita itu ya inginnya bekerja, tidak menciptakan lapangan kerja. Padahal Pekerjaan, iya Bu, betul. ya, padahal kalau kita susah mencari kerja, kita harus menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri ya. Contohnya apa Iya. coba? Eh, Membuka Membuka usaha Bu, berwirausaha. ya, berwirausaha, betul ya. Nah, jadi di lingkungan kalian masih banyak ya yang Banyak, Bu. masih tidak bekerja walaupun usianya itu sudah melampaui ataupun sudah masuk ke dalam usia bekerja. Iya. Nah, ada yang ditanyakan dulu tidak dari kelompok lain kepada kelompok 2? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Ada Dian, Ida, Ane, dan Yuni. Silahkan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Ya Bu. Ya. Siapa perwakilannya? Dia. Mau Ida atau saya Bu? Ya, siapa saja.
Asal jangan berebutan ya. Boleh sebelah boleh. Mau barengan juga boleh. Baik, saya saja, Bu. Iya, boleh. Ya, tadi kan yang ditanyakan itu mengenai penyebab terjadinya masalah ketenagakerjaan. Nah, ini menurut kelompok kami, salah satu alasannya adalah karena tingkat pendidikan yang masih rendah gitu, yang menyebabkan tenaga kerja kita itu minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Nah, untuk cara mengatasinya, yang pertama, memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan. Itu kalau menurut pendapat kami. Yang kedua, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja. Itu berarti ranah pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan terpencil. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Mungkin itu, Bu. Wah, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ini. Tadi pertamanya diam-diam ya, saling kamu aja, tapi ternyata pendapat dari diskusinya itu luar biasa sekali ya. Nah, jadi memang kenapa di negara kita itu sering mengalami masalah dalam ketenagakerjaan ya, sehingga berdampaknya itu ke seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, tadi untuk di kelompok 3 sudah berusaha menganalisis apa sih masalahnya dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ya. Sudah bagus sekali untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya di sini berarti ketika kalian sudah mempelajari, sudah mengikuti pembelajaran hari ini itu, kalian bisa menyimpulkan ya konsep dari ketenagakerjaan ya, lalu cara mengatasi masalah ketenagakerjaan itu seperti apa ya. Konsep ketenagakerjaan itu ada apa saja? Coba ada yang berani menyimpulkan tidak? Putri yang udah nyeblak bisa menyimpulkan? Wah, ini masih semangat apa enggak nih suaranya? Masih ada? Ada ini Bu, ada tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja itu ya Bu. Iya betul Ane, ya ada tenaga kerja, ya ada angkatan kerja, ada kesempatan kerja, ya. Lalu untuk jenis ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi berapa coba tadi yang kalian baca? Berdasarkan kemampuannya ada tenaga kerja terdidik, terlatih, ya terlatih. Lalu tidak terlatih, terdidik. Coba Yudis, Ibu mau bertanya, kalau untuk tenaga kerja terdidik contohnya apa? Kerja terdidik mungkin seperti guru atau dokter gitu Bu, yang mengenyam pendidikan gitu. Alpian, kalau tenaga kerja terlatih? Alpian kemana? Alpian tidur apa ke kamar mandi ini? Katanya izin ke toilet dulu Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Anissa, ada Anissa? Tenaga kerja terlatih itu apa? Iya Bu, ada Bu. Iya, tenaga kerja terlatih itu apa? Mungkin kayak montir Bu, betul nggak Bu? Montir, betul ya. Lalu apalagi kira-kira yang lain bisa bantu? Penjahit Bu. Kalau sopir penjahit. Kenapa? Kalau sopir bisa masuk nggak Bu? Terlatih, ya bisa masuk sopir ya. Lalu sekarang ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Kira-kira apa? Kerja serabut. Mungkin serabutan bisa nggak Bu? Tukang sapu Bu. Tukang parkir gitu Bu. Iya betul. Kuli bisa Bu, kuli panggul ya. Mereka kan tidak harus ketika kuli panggul, mereka tidak harus latihan dulu manggul ya. Mereka sudah bisa sendiri asal mereka punya tenaga ya, betul ya? Ya. Oh, iya. Kuli panggul itu tidak harus sekolah dulu, Mas. Ya, tidak harus memiliki ijazah dulu baru bisa bekerja jadi kuli panggul, tidak ya?
Yang penting fisiknya, Bu, bagus. Betul. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada untuk menguatkan ya, menguatkan pemahaman kalian. Di sini Ibu menyediakan evaluasi ada 5 soal saja ya. Ibu bagikan kertasnya ya. Iya, Bu. Nah, ini Iya, Bu. silahkan dikerjakan masing-masing ya. Nah, waktunya Ibu kasih 3 menit ya. Cukup ya? Siap, Bu. Iya. Bu, dicoba ya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Keluar lagi, Bu. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan ya. Ya, Bu, ini Bu. Ya, sama perwakilan saja, silahkan dikumpulkan ke depan. Masuk nilai rapot nggak Bu ini teh? Gimana? Masuk nilai rapot nggak Bu? Masuk atuh ya. Kan ini Ya gimana untuk, dong Bu, susah. Sok sebisanya. Ada remedial nggak, Bu? Kalau nggak mencapai KKM. Ada, Yudis ada. Ini mohon maaf ini tadi jaringannya. Sudah? Sudah ya semua ya? Sudah, Bu. Kalian udah kembali lagi dari toiletnya sudah? Iya, Bu. Oh iya. Coba siapa yang bisa merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Coba silakan angkat tangannya. Mau siapa? Bu Yuni ada Yuni? Ya, coba Yuni, Ibu minta tolong refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Ya baik Bu. Jadi tadi itu kita sudah mempelajari tentang ketenaga kerjaan ya. Terus tadi kita sudah membagi kelompok, kemudian mendiskusikan permasalahannya, lalu presentasi, dan terakhir membuat kesimpulan lalu mengerjakan soal. Itu Bu. Iya, terima kasih Yuni. Nah, jadi kesimpulannya ya, kita itu tadi sudah mempelajari tentang konsep ketenaga kerjaan, ya. Kita sudah mengetahui jenis-jenis tenaga kerja itu ada apa saja, lalu cara mengatasinya, dan kenapa kita itu harus membuat ataupun mengatasi masalah ketenaga kerjaan tersebut, ya. Berarti cara mengatasi masalah ketenagaan kerja tersebut tadi kita itu harus meningkatkan kualitas apa? Tenaga kerja, Bu. Kualitas tenaga kerjanya ya, karena semakin banyak persaingan, jadi kualitasnya juga harus semakin ditingkatkan karena di luar sana masih banyak persaingan ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di masalah ataupun cara meningkatkan ketenaga kerjaan ya. Di pertemuan selanjutnya kita itu akan mempelajari tentang pengangguran. Ya, pengangguran itu masih
berkaitan ya dengan ketenaga kerjaan ya. Jadi kalian di rumah silahkan baca-baca buku ya ataupun buka-buka di internet. Apa sih itu pengangguran? Ya. Di konsep pengangguran itu mempelajari apa saja ada masalah apa saja di dalam pengangguran tersebut. Ya, paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah kita lalui dengan baik ya. Walaupun mungkin ini jam siang ya, masih ada yang ke toilet terus karena ngantuk ya. Tidak apa-apa, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sebelum ditutup, Ibu minta Yudhistira lagi untuk membimbing doa. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silahkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Duh, maaf Bu Fitri ya, saya gak kuat Lanjut, pengen ketawa. Aku nggak kuat. Kenapa pada ulang bisa si Pak Yudi? Ya, saya sudah lesehan. Lagi di jalan. Siga nutus pasrah gitu, Pak Yudi, siga nulele. Pak Yudis kayak ini arena tulisan. Pengangguran. Ih, puguhan empit gini ngali ekspresi Pak Yudis jadi pengen ketawa. Bu Putri lagi di jalan katanya. Iya, Bumi. Bu Komala, masih ada Bu Komala? Ada tuh. Bu Ane satu lagi siap Bu Ane. Ayo, Siap. saya jadi KM lagi. Enggak. Nanti kalau yang aku kayaknya Pak Alfian. Oh iya, siap. Pak Alfian Siap, ada Bu. Pak Alfian. Siap, Bu. Dan ke toilet terus ya, kan ya. Kuy. Das. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Ibu sehat. Ya, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah.